Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 73. Pertarungan 8 besar lainnya. Opsi pemulihan energi spiritual. Long Hao Shen menerima dukungan cahaya kecil, kekuatan spiritualnya yang hampir habis berangsur-angsur pulih. Dan tanpa pemberitahuan, Hao Yue segera menyerang lawan. Macan tutul salju masih ingin melawan, tetapi secara langsung ditindas oleh Hao Yue juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Shen, Liao Yu yang runtuh menghela nafas. Saya kalah. Long Hao Shen bertanya, aku penasaran, binatang ajaib apa yang kamu coba panggil agar memiliki kekuatan seperti itu? Liao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang dengan kekalahannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Hao Shen. Tebasan terakhir tidak hanya melibatkan pemahaman waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan awan pemanggil. Ini adalah burung vermilion, binatang mitologis tipe Phoenix dari langkah ke-10. Meskipun aku hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu bisa dibandingkan dengan binatang ajaib dari langkah ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi panggilan langkah ke-7. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik, dan saya khawatir pemenangnya adalah saya. Hati Long Hao Shen bergetar, diam-diam berpikir, seharusnya yang bisa maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak begitu simple. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tetapi mungkin juga berakhir dengan luka berat. Serangan dari tunggangan binatang dari langkah ke-8 bagaimanapun juga tidak mungkin diblokir dengan mudah. Pemenang, Long Hao Shen. Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, macan tutul salju sudah merosot ke tanah, kepalanya digigit oleh Hao Yue. Bagaimana mungkin seekor binatang ajaib dari langkah ke-4 memiliki kesempatan melawan binatang ajaib dari langkah ke-6? Long Hao Shen melompat turun, dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya menopang berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertempuran yang saya pilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan kekuatan penyimpanan. Liao Yu dengan tenang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki tungku spiritual suci. Dan jika saya tidak salah menebak, tungku kamu sudah berevolusi sekali. Ketika saatnya tiba, saya sangat berharap kita dapat ditempatkan di regu pemburu iblis yang sama. Long Hao Shen terkekeh sedikit, berkata, aku juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah pilihan pertama kuil spiritual dalam kompetisi pemilihan pasukan perburuan iblis ini. Mampu ditempatkan di skuad yang sama dengannya secara alami akan menjadi hal yang sangat baik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Yinger, yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis dengan pemanggilannya yang tidak terduga, Liao Yu jelas lebih luar biasa. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, menopang lengan Liao Yu dan membawanya keluar. Secara alami, ada orang-orang dari kuil pendeta untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Hao Shen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar, kedua tinju mengepal erat. Setelah masuk 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai tempat pertama. Peserta beruntung yang dipilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari kuil asasin dan kuil prajurit. Namun undian tidak menandakan pertarungan yang mudah. Sebaliknya, itu adalah pertarungan paling putus asa dari pertandingan eliminasi sejauh ini. Setelah menembus langkah kelima, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil assassin berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara mereka berdua. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antara sesama ksatria. Saat Yang Wenzhao berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja menatap Long Hao Shen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Hao Shen, dia selalu dipuji sebagai yang paling berbakat dari generasi muda. Bakat ini tidak hanya tentang kekuatannya, tetapi juga pada sikapnya.
Kekuatan Long Hao Shen dan Chai'er telah sepenuhnya membangkitkan semangat juang Yang Wenzhao, jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhao, seorang ksatria profil rendah dengan wajah yang tampak biasa-biasa saja, tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria, kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Pada saat penyisihan kuil ksatria, Long Hao Shen dikalahkan oleh Yang Wenzhao, dan karena Yang Wenzhao terluka parah oleh Chai'er, Duan Yi menerima tempat pertama di babak penyisihan. Secara alami, kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak berada di langkah kelima, jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Hao Shen, yang tidak menyelamatkan apapun dan memberikan segalanya, Yang Wenzhao tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhao hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya, hanya saja, itu berbeda dari ketika dia bertarung melawan Long Hao Shen, sambil membawa, seperti sebelumnya, sepasang pedang berat emas di tangannya. Di sisi lain, baju besi Duan Yi berwarna hitam, seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duan Yi, tidak peduli item mana, yang jauh lebih tebal dari biasanya, pada saat ini, Long Hao Shen telah lama tiba di sisi Chai'er, dan saat ini melihat dengan penuh perhatian pada proses pertempuran di depannya. Dia belum pernah melihat tunggangan Yang Wenzhao sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Mungkin itu karena Yang Wenzhao sebelumnya telah mengalahkannya, tetapi melawan semua harapan, dia sangat berharap Yang Wenzhao memenangkan lawan. Pedang berat ganda berwarna emas memancarkan garis-garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuhnya, heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhao. Di antara teriakan terkejut dari tempat peristirahatan, seekor unicorn muncul dengan mengesankan di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, surai di lehernya berwarna emas, dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Itu memiliki sepasang besar sayap berbulu, sayap putih bersih dengan tepi yang dilapisi dengan bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya adalah unicorn cahaya bintang. Long Hao Shen telah dengan jelas melihat keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ditolak oleh Raja Unicorn Cahaya Bintang. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak menyangka tunggangan Yang Wenzhao menjadi unicorn cahaya bintang. Unicorn cahaya bintang di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter, dan perlahan-lahan membuka sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini tetap tampan secara mistis. Diketahui bahwa unicorn cahaya bintang dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk para ksatria. Unicorn Starlight yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib dari 8 langkah, memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan ksatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan mampu bersaing dengannya. Ini menyiratkan bahwa Yang Wenzhao, secara mengesankan, sudah menjadi ksatria lintas udara. Sama seperti Long Hao Shen mengagumi unicorn cahaya bintang, di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilan tunggangannya. Tunggangan Duan Yi jauh dari keindahan tampan dan mempesona dari unicorn cahaya bintang, tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh, itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang dengan warna merah ditekan menggantung ke bawah, menonjol dari mulutnya, tetapi yang paling menakjubkan adalah tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini adalah mamut bertanduk emas, pemasangan atribut ganda cahaya dan api di puncak anak tangga ke-8. Tapi mamut tanduk emas ini belum mencapai usia dewasa juga. Tubuh mamut bertanduk emas dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang ini.
Bahkan seperti ini, binatang buas yang menakutkan ini juga akan berada di antara puncak langkah ke-6 dan langkah ke-7, bahkan melampaui unicorn cahaya bintang dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Haoshen, Yang Wenzhao atau Duan Yi, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan tunggangan mereka. Hari ini, setelah mereka melepaskan tunggangan mereka ke pertempuran, keheningan memerintah di peron. Meskipun kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapatkan tempatnya sebagai nomor 1. Tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak peduli apakah itu Long Haoshen, Yang Wenzhao atau Duan Yi, semua bisa disebut ksatria berbakat, dan bahkan Han Yu yang bangga yang tersingkir oleh Long Haoshen di babak penyisihan adalah seorang ksatria dari langkah kelima. Ada juga seorang ksatria dari langkah kelima yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Li Xin, seorang ksatria wanita yang memiliki unicorn mawar, juga masuk 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam pengundian, mungkin pertandingan besok dari 4 besar akan menjadi monodrama kuil ksatria. Yang Wenzhao memasang unicorn cahaya bintang dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi, untuk melompat ke atasnya tidak terlalu realistis, jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain. Mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya, Duan Yi pertama kali melompat ke atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil memasang di leher tebal mammoth bertanduk emas. Meminjam kekuatan Chanter, unicorn cahaya bintang membuka kedua sayapnya hingga meluncur. Aura emas samar terus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan yang mulia, anggun, mempesona, dan agung. Melihat unicorn cahaya bintang terbang, Long Haoshen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhao, yang dipasang di atas unicorn cahaya bintang, memberikan kesan sebagai seorang pangeran yang menunggang kuda putihnya. Tetapi tidak semua orang memujinya, setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhao naik ke udara, Chen Yinger, yang duduk di sebelah Wang Yuan, melengkungkan bibirnya dan berkata, idiot yang mencari perhatian. Wang Yuan memandang ke arahnya dengan ragu, berkata Yinger, kamu kenal dia? Wajah cantik Chen Yinger mengungkapkan kebencian saat dia menoleh, tidak, saya tidak. Di udara, Yang Wenzhao perlahan mengangkat 2 pedang di sisinya saat cahaya keemasan lembut meluas keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna emas, dan dalam beberapa saat, kedua lampu bergabung untuk membentuk rona yang sama. Pada titik waktu ini, tubuh Yang Wenzhao mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah kuku unicorn juga telah berubah membentuk heksagram. Kedua sayap menyebar secara merata, mata berbinar unicorn cahaya bintang tidak memiliki sedikit pun niat jahat saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mammoth tanduk emas. Di sisi mammoth tanduk emas, nyala api merah keemasan yang pekat langsung mengalir ke atas, itu tampak seperti bola api merah keemasan pada pandangan pertama. Duan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan nyala api merah keemasan segera melompat ke atas, cahaya berapi-api di ujung pedang memanjang 30 meter. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter tersisa, Yang Wenzhao memulai serangan pertamanya. Sepasang pedang emas secara bersamaan meledak dengan besarnya tumpang tindih dengan tebasan cahaya saat mengiris secara horizontal di udara menuju Duan Yi, yang saat ini terletak di leher mammoth tanduk emas. Pada detik yang tepat ketika duri cahaya dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan 2 titik emas terang yang menyatu dengan serangan duri cahaya. Segera, duri cahaya mengalami perubahan kualitatif dan 2 bilah yang berkilauan bersinar dengan cahaya bintang yang gemerlap. Itu memancarkan aura dan tekanan suci yang padat yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat ini benar-benar berevolusi. Wajah Duan Yi menjadi serius dan pedang di tangannya langsung menebas. Api merah keemasan membentuk menjadi bilah besar yang menyala dan sangat berbenturan dengan tebasan cahaya menyilang. Segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara dan tersebar ke segala arah, dan unicorn cahaya bintang kembali melengkung ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhao tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia memperoleh keterampilan, kekuatan penyimpanan, yang dimiliki Long Haoshen, itu akan menjadi lebih baik.
dia akan lebih mampu menampilkan keunggulan seorang ksatria lintas udara sepenuhnya. Oleh karena itu, Yang Wenzhao membuat tekad tersembunyi bahwa begitu kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah dorongannya. Apakah kekuatan penyimpanan benar-benar tidak berguna? Long Haoshen sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Selain itu, manfaat terbesar dari kekuatan penyimpanan adalah bahwa itu dapat membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan menyerang yang melebihi level mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin serangan yang digunakan Long Haoshen sebelumnya hanyalah serangan langkah kelima rata-rata? Itu, paling tidak, telah mencapai kekuatan ofensif dari ksatria dari langkah ke-6. Satu di udara dan satu di darat, kedua belah pihak sudah bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui siapa yang telah menderita kerugian terbesar. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh unicorn cahaya bintang tidak memiliki perubahan khusus. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir tebasan cahaya menyilang, yang berpotongan, jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi mamut bertanduk emas telah meredup, seolah-olah hampir tertiup angin kencang. Unicorn cahaya bintang berputar-putar di sekelilingnya, dan di udara, sepasang pedang Yang Wenzhao sudah menyala lagi, cahaya putih suci meledak. Itu adalah kekuatan padat dari skill pedang suci. Selanjutnya, dia memadatkannya pada kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang ditunjukkan lebih jauh. Cincin dan cincin heksagram yang memancarkan kilau emas naik dari tubuhnya, dan kecepatan Yang Wenzhao mengaktifkan pedang suci telah berlipat ganda. Saat unicorn cahaya bintang bersiap untuk menyerang ke depan sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai memancarkan dua bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi, dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhao bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih lanjut untuk mengaktifkan keterampilan. Saya menyerah, di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah! Yang Wenzhao memandang kosong, buru-buru mengarahkan pedang suci, yang sudah disiapkan ke atas saat unicorn cahaya bintang meluncur di atas kepala mamut bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu menetap di depan Duan Yi. Saudara Duan, kamu menyerah. Yang Wenzhao menatapnya dengan bingung. Kedua belah pihak hanya menggunakan serangan mereka secara menyelidik, dan dapat dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas memegang tanda-tanda perjuangan batin, tetapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhao dan mengangguk, dalam hal kekuatan keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unicorn cahaya bintang yang mampu melayang dan melayang di langit, dan dengan demikian sudah memiliki posisi yang gigih. Mungkin dalam keadaan di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga harus membayar harga yang lumayan. Namun, bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak ada banyak perbedaan antara level kami, tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah ksatria retribusi yang memiliki superioritas udara dengan unicorn cahaya bintang, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil risiko dan mengerahkan segalanya, tetapi kami berdua adalah ksatria. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam, untuk kemuliaan para ksatria. Saat dia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Itu kembali bergerak untuk ditempatkan di payudara kirinya saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria pelindung. Ungkapan, untuk kemuliaan para ksatria, telah menjelaskan segalanya kepada Yang Wenzhao. Wajahnya segera menjadi serius saat ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya, dan kedua pedangnya mengacungkan secara horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalik pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang di tangan kanannya di payudara kirinya, membalas dengan hormat standar dari seorang ksatria pembalasan. Dia menyatakan dengan suara keras, demi kemuliaan para ksatria. Rasa hormat yang ditunjukkan Yang Wenzhao terhadap Duan Yi sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja dia telah merenungkan peluangnya untuk menang dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wenzhao,
yang sedikit lebih kuat darinya. Bukan karena dia juga tidak mencoba, tetapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak akhirnya terluka parah, maka itu berarti kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas. Setelah menyerang dengan penuh penyelidikan, keputusan Duan Yi untuk menyerah dibuat untuk mempertahankan kekuatan tempur Yang Wenzhou. Menambahkan fakta bahwa Long Haoshen telah memenuhi syarat, bahkan jika dua ksatria saling menarik untuk pertandingan di babak tersebut untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, adalah mungkin bagi kuil ksatria untuk menempati 2 dari 3 tempat teratas. Bagaimanapun, kekuatan assassin yang memasuki 4 besar dengan susah payah lebih dekat ke bagian bawah tingkatan. Yang Wenzhou merenungkan dirinya sendiri. Jika itu dia dalam keadaan yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi sebesar itu dan membuat keputusan yang sama dengan Duan Yi. Ungkapan mereka berdua berteriak, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan mengapa pertandingan berakhir begitu cepat. Yang Wenzhou sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya, wajahnya mengungkapkan kepuasan. Adapun kepala kuil lain, mereka semua diam saat mata mereka mengungkapkan rasa iri yang tak terkendali. Yang Wenzhou dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Kemegahan yang ditampilkan kedua ksatria muda ini tanpa sadar membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi ada yang lebih muda lagi, Long Haoshen. Ketiga orang ini pasti akan menjadi landasan kuil ksatria di masa depan. Setidaknya di generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala 6 kuil besar tidak dapat diombang-ambingkan di antara kepala kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang dengan pengertian, Yang Wenzhou dan Duan Yi keduanya kembali ke tempat peristirahatan. Caiyer, selalu berhati-hati. Long Haoshen berulang kali mendesaknya. Caiyer mengangguk pelan. Tongkat bambunya mengetuk lantai, dan di tengah suara, dia perlahan memasuki arena. Babak final untuk menentukan 4 besar, Caiyer versus Huang Yi. Wajah Huang Yi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti oleh penyihir dan pendeta adalah seorang assassin, belum lagi lawan yang akan dia hadapi adalah keberadaan yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat garis bawah Caiyer. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi secara alami tidak akan menyerah seperti Duan Yi. Seseorang selalu harus mengambil kesempatan dan melihat apa yang akan terjadi. Caiyer dari kuil assassin versus Huang Yi dari kuil penyihir. Karena panggilan kedua belah pihak, jaraknya akan diperpanjang hingga 40 meter. Bersiaplah. Dalam pertandingan seorang assassin versus penyihir, secara alami tidak akan ada perlakuan istimewa seperti ketinggian, tetapi sebaliknya, perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah mencoba yang terbaik untuk membuat napasnya sedikit lebih rata dan seimbang, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang dipanggil wasit mengenai Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Caiyer kepadanya, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan napas, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil peri elemen bumi miliknya. Yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama mereka berdua. Mendesak melantunkan mantra tanpa henti dan bergantian dengan peri elemen bumi, dengan kecepatan yang hampir menyalip pemanggil kontrol sebelumnya. Caiyer juga bergerak, dan dengan tongkat bambunya membentur tanah, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi awan yang melayang di udara, langsung menyerang ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter dia menyapu, tongkat bambunya menghantam tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Cahaya kuning membubung di langit, dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh darinya. Apa yang dilihat semua penonton dengan heran mereka adalah bahwa teknik batu jatuh ini tidak mengarah ke Caiyer, tetapi menabrak lantai di sisinya. Ledakan. Suara keras bergema di tanah, saat Huang Yi serta peri elemen buminya terus melantunkan mantra, seperti sebelumnya, tetapi tanpa mengeluarkan suara apapun.
Nyanyian tanpa suara. Ini sebenarnya adalah teknik peringkat tinggi, ke kuil penyihir, itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas, itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Secara bersamaan saat dia menyelesaikan nyanyiannya yang tidak bersuara, dia diam-diam bergerak ke samping. Terlalu jahat. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa Chai'er memiliki cacat karena buta. Dari ruang tunggu, Long Hao Shen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Tentu saja, setelah batu-batu besar ini jatuh ke tanah, dengan suara boom kecepatan pengisian Chai'er ke depan tiba-tiba berkurang, karena dia tampak agak bingung, sebelum mengisi daya sekali lagi tanpa istirahat, langsung menuju ke bawah bebatuan besar ini. Baru saja melihat kecepatan pengisian Chai'er, Huang Yi mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Tampaknya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk bisa tiba di sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia dibiarkan tanpa pilihan. Jika dia membiarkan Chai'er mendekat cukup dekat, tidak akan ada kesempatan tersisa untuknya. Merasa menyesal jauh di lubuk hatinya, dia terus bernyanyi bersama dengan peri elemen bumi dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan, dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia akan sangat mungkin untuk masuk 3 besar, melihat bahwa yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah menang melawan assassin yang menderita luka ekstrim selama pertandingan sebelumnya. Melihat Chai'er yang sedang menuju tepat ke arah bebatuan besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak memancarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran kuning terbentuk di tongkatnya, dan setelah selusin waktu napas, teknik gelombang bumi selesai.